adalah singkatan dari anggaran dasar. Anggaran dasar adalah landasan hukum bagi organisasi pramuka yang bersifat tetap, tidak bisa diubah. Dan isinya itu berisi visi dan misi. Sedangkan ART itu adalah singkatan dari anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga adalah aturan pelaksanaan dari AD atau penjelasannya pun lebih rinci daripada AD. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pasal-pasal yang ada di dalam ART, yaitu pasal 36 sampai pasal 40. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pasal 36. Pasal 36 berisi tentang keanggotaan. Keanggotaan Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa terbagi menjadi dua, yaitu anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda dimulai dari usia 7 tahun sampai dengan 25 tahun yang disebut peserta didik. Anggota dewasa adalah anggota yang berusia dari 26 tahun ke atas yang terdiri dari tenaga pendidik, andalan, pimpinan satuan karir pramuka, pimpinan satuan komunitas pramuka, dan staf kuartir. Selanjutnya, warga negara asing bisa juga masuk ke dalam gugus depan tetapi sebagai anggota tamu. Selanjutnya, saya akan membahas pasal 37. Pasal 37 tentang anggota muda. Anggota muda terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Pramuka siaga berusia sejak umur 7 tahun sampai 10 tahun. Pramuka penggalang berumur dari 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Pramuka penegak berusia dari 16 tahun sampai dengan 20 tahun. Dan pramuka pandega berusia dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Anggota muda yang sudah menikah dapat dikelompokkan dalam anggota dewasa. Anggota muda penyandang cacat dapat dikelompokkan menjadi anggota pramuka berkebutuhan khusus. Dan anggota muda dapat dilantik apabila telah menyelesaikan syarat kecakapan umum di tingkat pertama dalam golongannya. Pelantikan anggota muda dapat dilaksanakan oleh pembina di gugus depan masing-masing dengan mengucapkan Dwi Satya bagi pramuka siaga atau Tri Satya bagi pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Selanjutnya saya akan membahas pasal 38 yang berisi tentang anggota dewasa. Anggota dewasa berusia 26 tahun ke atas yang terdiri dari fungsionaris organisasi dan bukan fungsionaris organisasi. Fungsionaris organisasi terdiri dari pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, instruktur saka, pimpinan saka, andalan dan asisten andalan, dan anggota majelis pembimbing. Anggota dewasa yang bukan fungsionaris organisasi dapat menjadi anggota pramuka ke dalam gugus dharma. Selanjutnya ada pasal 39. Pasal 39 tentang anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah perorangan yang berjasa luar biasa, yang luar biasa ke gugus depan Gerakan Pramuka. Anggota kehormatan diangkat dan dilantik oleh kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Yang terakhir, saya akan membahas pasal 40. Pasal 40 itu tentang hak dan kewajiban. Nah, sebagai anggota Gerakan Pramuka juga mempunyai hak dan kewajiban. Haknya itu ada yang pertama, mengikuti pendidikan kepramukaan, mendapatkan sertifikat atau tanda kecakapan kepramukaan, mendapatkan tanda penghargaan, mendapatkan kartu tanda anggota, menggunakan atribut Gerakan Pramuka, memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi, dan yang terakhir yaitu melakukan pembelaan dan memperoleh perlindungan. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajibannya itu yang pertama, melaksanakan
kode kehormatan kepramukaan, dan mentaati ketentuan yang berlaku di lingkungan gerakan pramuka. Yang kedua, itu menjunjung tinggi harkat dan martabat gerakan pramuka. Dan yang terakhir, membayar iuran anggota gerakan pramuka. Sekian penjelasan pasal dari 36 sampai 40 dari saya yang ada di dalam anggaran rumah tangga atau ART. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Maafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.